Halo insan juris pemerhati hukum, saya Tuti Widyaningsih dan di sini saya akan berbicara sedikit mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan ini di dalam pasal 1/10 dan juga pasal 77 KUHP merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupun penuntutan, serta mengenai ganti kerugian ataupun rehabilitas bagi orang yang perkara pidananya dihentikan di tahap penyidikan ataupun penuntutan. Nah, kenapa ada pra-peradilan? Jadi pra-peradilan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi tersangka ataupun terdakwa, serta salah satu bentuk pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang di dalam hal ini adalah polisi dan jaksa. Nah, kemudian siapa yang berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan pra-peradilan kepada pengadilan negeri? Itu diatur di pasal 79, 80, dan 81 KUHP. Nah, yang berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan juga penahanan adalah tersangka, keluarganya, ataupun kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan permintaan. Kemudian, untuk yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah penyidik, penuntut umum, ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan juga menyebutkan alasannya. Kemudian, yang berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan pra-peradilan mengenai ganti kerugian dan juga rehabilitas atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan maupun atas sahnya penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah si tersangka, kemudian kuasa hukumnya ataupun pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, mengenai tata cara persidangan pemeriksaan pra-peradilan ini ada di pasal 82 KUHP. Nah, jadi hakim yang memeriksa pemeriksaan pra-peradilan ini merupakan hakim tunggal. Nah, 3 hari setelah permintaan pemeriksaan pra-peradilan itu diajukan, kemudian hakim yang ditunjuk itu menetapkan kapan waktu akan dilaksanakannya pemeriksaan. Kemudian setelah itu hakim melakukan pemeriksaan terhadap permintaan yang dilakukan dan juga memutuskan permintaan tersebut. Kemudian jika perkara pokoknya sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri, akan tetapi pemeriksaan di pra-peradilan ini belum selesai, maka pemeriksaan pra-peradilan ini gugur. Kemudian juga putusan dari pra-peradilan ini tidak bisa dibanding kecuali mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Kemudian putusan pra-peradilan ini memuat mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan dikabulkannya ataupun ditolaknya permintaan pemeriksaan itu tadi. Itu saja yang saya bahas dalam pra-peradilan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.